Well, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang English for Business. Seperti apa sebenarnya English for Business? Yuk mari kita dengarkan bersama-sama ya. Okay, so kalau kita lihat bahasa Inggris secara general ada namanya General English yang biasanya kita pelajari ketika awal-awal belajar bahasa Inggris ya, mungkin SMP, SMA, atau bahkan dari SD, yang itu semua aspeknya dipelajari. While English for specific purpose, satunya adalah bahasa Inggris untuk tujuan tertentu, dan salah satunya dari English for specific purpose itu adalah Business English. Nah, jadi Business English itu adalah bahasa Inggris yang secara khusus dipelajari untuk mengetahui untuk mengetahui bahasa Inggris yang digunakan dalam kegiatan bisnis ya. Oke, baik itu secara lisan maupun secara tulisan ya. Jadi baik dari aspek speaking, reading, writing maupun listening. Nah, bisa dilihat di gambar ini dan selanjutnya bisa kita lihat contoh berikut ya. Misalkan di sini please explain the sentence below using bahasa. Misalkan kita pakai bahasa Indonesia. Contoh di sini. I don't know how to share my feeling because I don't have any interest to anyone or anything. Nah, di sini saya tidak tahu bagaimana caranya membagikan perasaan saya karena saya tidak tahu karena saya tidak memiliki ketertarikan terhadap seseorang maupun sesuatu ya. Contohnya misalkan. Nah, di sini ada kata interest misalkan. Nah, kata interest di sini ada share juga di sini. Ini yang mungkin dalam sehari-hari kita artikan share sebagai membagikan, interest itu ketertarikan ya. Tetapi kita coba lanjut di bawahnya. I don't even have any interest to know how much interest and shares I have in the company. Bahkan saya tidak memiliki interest ya, ketertarikan tetap, tapi to know how much nih, seberapa banyak interest. Interest di sini diartikan bunga. Sedangkan shares di sini diartikan saham ya, yang saya miliki di sebuah perusahaan. Jadi apa sih sebenarnya tujuannya kita belajar bisnis English? Yaitu karena memang dalam salah satunya yang paling menonjol adalah dalam bisnis English itu ada istilah-istilah yang atau technical terms ya yang digunakan yang memiliki makna berbeda dengan bahasa Inggris secara general. Baik, we can have a look ya. Di sini misalkan ada beberapa kata yang populer dalam bisnis English ya. Contohnya seperti investment, share, loss, profit, interest, supply, demand, mortgage ya, ada T-nya seterusnya, dan juga loan. Nah, contoh seperti ini ya. Investment, investasi, ini adalah beberapa istilah yang biasa digunakan dalam bisnis ya. Share diartikan saham, loss biasanya hilang mungkin, tetapi atau kehilangan di sini diartikan rugi ya. Profit itu laba, yang biasa ini cukup familiar sebenarnya. Interest diartikan interest di sini bermakna bunga, it's not flower ya, tapi bunga uang ya, bunga bank atau perusahaan. Supply biasa persediaan, demand permintaan, mortgage hipotek atau hak tanggungan. Mortgage ini biasanya adalah seperti KPR kalau dalam kejadian yang ada di Indonesia. Loan pinjaman. Nah, ini untuk definisinya teman-teman bisa dilihat di sini, bisa di-pause dan dikerjakan ya. Loss itu yang mana? Contoh misalkan kita lihat loss ya, for example ya. Bukan lost doll ya. Is it loss ya, yang tadi artikan kehilangan. Nah, kehilangan apa sih definisi loss sebenarnya? Nah, bisa dilihat dari sini ya. Apakah money that you borrow from a bank? Tentunya tidak. Yang B coba selling something for less than you buy it for. Nah, ini berarti rugi ya, loss. Menjual sesuatu lebih rendah dari harga belinya. So it is loss. Berarti ini nomor 1 koneksinya dengan yang B ini. So teman-teman
bisa kalian lanjutkan sendiri sambil di-pause videonya. Ini buat teman-teman, bisa mengerjakan dari slide yang tadi ya, yang sudah setelah mengisi itu, teman-teman bisa mengisi yang kosong-kosong di sini buat latihan. Oke, and then, ini adalah, bisnis English, untuk idiom ya, teman-teman. Kalau tahu idiom itu adalah istilah-istilah yang biasanya digunakan untuk yang biasanya sering ya digunakan dalam dunia bisnis. Di sini contohnya adalah ahead of the curve. Oke, ahead of the curve itu apa artinya? Ahead of the curve itu artinya adalah to be more advanced than the competition, artinya lebih baik atau lebih maju daripada kompetisi atau saingannya. Contohnya di sini adalah we are investing a lot of money in research and development so we can stay ahead of the curve ya. Oke, kita bisa stay of the curve. Ya, kita menginvestasikan banyak uang dalam penelitian dan juga pengembangan sehingga kita selalu berada di depan ya, selalu ada di terdepan. Oke, itu penjelasan tentang sekilas ya tentang bisnis English dan perbedaannya dengan general English. Jadi saya harapannya teman-teman bisa memahami ini dan kalau ada pertanyaan bisa share di grup atau di komen saja. Baik, terima kasih. See you again in the next video and we keep sharing, keep learning. Thanks guys. Okay, see you. Goodbye.